Firda dan Firda mengingatkan juga kepada teman-teman untuk melakukan absensi melalui link yang ada di kolom chat. Baiklah, langsung saja ke inti acara, yaitu belajar bareng ekonomi teknik. Kepada Mbak Gitan dan Mbak Firda dipersilahkan. Oke, aku izin share screen ya. Share screen aku udah terlihat belum ya? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Oke. Jadi di sini kita mulai, langsung aja ya aku mulai ya. Jadi di sini aku sama Firda bakal ngebahas untuk ujian tengah semester mata kuliah ekonomi teknik tahun 2020 tahun 2021. Langsung aja ya buat nomor 1. Jadi nomor 1 itu soalnya suatu perusahaan saat ini membeli tanah untuk pabrik seharga $800 juta dan untuk jalan seharga $400 juta. Kemudian biaya perawatannya itu mulai tahun pertama dari saat ini sebesar $1,5 juta. Tahun kedua dan seterusnya setiap tahun itu naik sebesar $0,2 juta. Kemudian diperkirakan umur pabrik selama 15 tahun. Kemudian perusahaan tersebut menginvestasikan dana untuk pabrik tersebut 1 tahun yang lalu dari saat ini sebesar $600 juta. Maka yang ditanya adalah kekurangan investasi untuk memenuhi pengeluaran tersebut jika tingkat bunga efektif per periodenya itu sebesar 10%. Ini aku mulai aja ya langsung pembahasannya. Jadi di soal yang nomor 1 itu diketahui untuk present worth atau nilai sekarang yang pabrik punya adalah sebesar $800 juta untuk pabrik dan $400 juta untuk biaya jalan. Jadi ditotalin aja ya, untuk biaya saat ininya ditotal jadi $1.200 juta. Kemudian ada nilai aliran kas yang besarnya sama untuk beberapa periode dengan berurutan atau annual worth itu sebesar $1,5 juta. Kemudian ada nilai aliran kas dari suatu periode ke periode berikutnya yang terjadinya penambahan atau pengurangan, atau namanya itu gradien aritmetik, sebesar $0,2 juta. Di kasus ini, untuk nilai gradien aritmetiknya itu sebesar $0,2 juta. Oh ya, untuk informasi aja, untuk nilai aliran kas gradien aritmetik ini ada 2 jenis ya, ada yang dia itu penambahan dan ada juga untuk pengurangan. Di kasus ini kita penambahan karena ada keterangannya untuk setiap tahunnya itu naik sebesar $0,2 juta. Kemudian untuk N-nya atau per periodenya itu 15 tahun dan untuk nilai present worth untuk setahun yang lalu sebesar $600 juta. Dinotasikan dengan notasi tersebut ya, P-1. Dan nilai tingkat bunga efektif per periodenya atau I sebesar 10%. Yang ditanya itu kekurangan investasi. Jadi untuk menjawab soal ini, yang paling pertama dilakukan adalah membuat cash flow. Untuk cash flow-nya itu, untuk cash flow ada 2 atau diagram aliran kas, itu tuh ada 2 garis ya. Yang pertama itu ada garis horizontal, itu menyatakan skala waktu atau per periode, dan garis vertikal menyatakan aliran kas, entah itu masuk atau naik, keluar atau turun. Jadi kalau misalkan ada uang yang masuk itu, dia dinotasikan dengan tanda panah ke atas atau naik, dan kalau ada dana yang keluar atau peminjaman, itu tuh dinotasikan dengan tanda panah ke bawah ya. Jadi untuk di sini aku bikin cash flow-nya itu seperti ini ya. Untuk present worth untuk saat ini $1.200 juta, itu dinotasikan di 0 ya, atau tahun sekarang. Tahun 0 itu tahun saat ini. Kemudian untuk yang setahun yang lalu karena pabrik tersebut sudah menginvestasikan biaya sebesar $600 juta. Dan kemudian untuk tahun-tahun berikutnya setelah tahun pertama itu ada biaya angsuran per bulannya itu sebesar $1,5 juta. Setelah tahun pertama atau tahun kedua dan seterusnya itu ada penambahan atau gradien itu sebesar $0,2 juta. Jadi dari $1,5 juta ini ditambah $0,2 juta dan seterusnya. Atau bisa
diformulasikan dengan rumus A plus G sesuai dengan periodenya. Kemudian yang pertama kali kita cari adalah A uniformnya. Kenapa kita cari A uniform? Karena untuk menyeragamkan nilai kas atau menyeragamkan nilai annual worth-nya. Jadi karena yang kita diketahui G atau diketahui nilai gradien dan ditanya nilai A, maka kita memakai rumus A plus G. Untuk rumus A uniform itu ada dua ya, ada penambahan dan juga ada pengurangan. Karena ini kita dari tadi untuk soal nomor 1 itu setiap tahunnya itu naik, jadi otomatis dia penambahan. Maka rumus A uniformnya itu A plus G dengan formulasi A per G, I atau bunganya per periodenya. Untuk biar memudahkan aja, gimana sih untuk menentukan formula A per G atau P per F atau F per A, itu tuh dari, misalkan kita mau mencari nilai A nih, cara gampangnya aja ya, kalau kita mau mencari nilai A, berarti A yang menjadi pembilang, terus yang diketahui yang menjadi penyebut, gitu aja, biar tahu untuk formulasi tabel appendix-nya. Kemudian untuk formulasi A per G, I, N ini kita bisa dapat dari tabel appendix. Jadi tabel appendix ini kan udah pada punya ya yang lain. BTW ini aku jelasinnya kecepatan nggak ya? Halo? Oh iya. Oke. Ini aku buka ya tabel appendix-nya. Jadi yang pertama itu kita cari discrete compounding atau nilai bunganya, tingkat bunga nominal per periodenya. Tadi kan untuk nomor 1 itu bunganya itu sebesar 10%. Jadi kita buka tabel appendix-nya itu dari discrete compounding I-nya sama dengan 10%. Tadi kan diketahui nilai G, kemudian dicari nilai A. Berarti itu di uniform gradient to find A given G. Jadi yang ini ya. Nah, untuk pembacaannya itu tadi kan kita periodenya itu sebesar 15 tahun ya. Jadi dari nilai ini 15 tahun ini kita tarik ke samping sesuai dengan apa yang kita cari. Tadi kan kita mau cari nilai A, berarti kita di kolom yang ini. Untuk periodenya 15 tahun, berarti didapatkan nilai A-nya itu sebesar 5,2789. Jadi gitu aja ya, cara pembacanya gampang ya. Jadi pertama itu yang diidentifikasikan adalah nilai periodenya. Periodenya berapa nih, berapa tahun dia, berapa tahun, kemudian apa yang mau dicari, apakah single payment, uniform series, atau uniform gradient. Kemudian ditarik aja sesuai nilai periodenya. Jadi untuk pembacaan tabel appendix dari nomor 1 ke bawah itu sama semua ya, kayak gini. Nah, kita lanjut. Setelah udah dapat, nilainya kan dapat nih, untuk 15 tahun itu sekitar dapatnya 5,2789. Terus kemudian, di sini aku taruh untuk nilai A-nya atau angsuran per tahunnya itu sebesar 1,5 juta dolar, ditambah nilai gradiennya sesuai formula aja ya, 0,2 juta dolar, kemudian dimasukkan nilai dari formula A per G-nya, 10%, per periodenya, yaitu 5,2789. Ini kurang 8 ya. Ntar ketemu A uniform itu sebesar 2,558 juta dolar. Kemudian setelah kita udah menyelaraskan nilai A, kemudian kita nyari nilai sekarang nih, atau nilai present worth-nya. Kenapa dicari? Karena kan belum tahu ya nilai sekarang tuh berapa. Kalau tadi kan yang kita ketahui itu kan nilai saat ini untuk pengeluaran pabrik ya. Jadi kan sebesar 1.200 juta dolar. Kalau ini kita nyari nih nilai untuk tahun ini berapa sih? Sekarangnya berapa? Itu caranya itu A uniform dikali dengan formulanya ini. Tadi kan aku bilang kalau mau nyari nilai yang dicari itu sebagai pembilang dan yang diketahui sebagai penyebut. Kemudian caranya sama ya untuk pembacaan tabel appendixnya seperti tadi, dicari dulu periodenya, kemudian ditarik sesuai apa yang ingin dicari. Dapat 7,606. Kemudian A uniform tersebut dikali dengan 7,606 dihasilkan nilai present worth-nya itu sebesar 19,4394 juta dolar. Kemudian ketika kita udah tahu A uniformnya, nilai sekarangnya, terus kita nyari P total atau kita nyari untuk nilai keseluruhannya itu berapa sih dari soal ini. Jadi nilai keseluruhan ini mempunyai rumus dari P0 atau P yang dipunya atau P saat ini yang dipunya pabrik ditambah dengan nilai present worth, nilai sekarang yang seharusnya. Jadi tambah aja
$1.200 juta ditambah $19,4394 juta. Kemudian untuk nilai P totalnya ketemu nih sebesar $1.219,4394 juta. Setelah kita nyari P totalnya, langsung kita nyari future worth atau nilai yang akan mendatang pada saat setahun yang lalu. Kenapa kita nyari itu? Karena di soal itu disebutkan kalau pabrik itu tuh sudah menginvestasikan setahun sebelum pabrik ini untuk membeli tanah gitu. Jadi kita cari dulu nilai future worth-nya, yaitu dengan cara present worth pada tahun yang lalu dikali dengan formulanya. Untuk formulanya caranya sama seperti di atas, dan untuk pembacaan tabel appendixnya juga sama. Di sini aku masukin periodenya cuma 1 tahun. Kenapa cuma 1 tahun? Karena kita cuma ingin meninjau 1 tahun dari sebelum saat ini gitu. Jadi kan di cash flow ini kan untuk yang -1 ini kan karena setahun yang lalu, jadi ditarik, diproyeksikan nih dari yang future worth yang kemarin diproyeksikan untuk saat ini. Jadi hanya periodenya itu hanya untuk saat ini aja, dari yang kemarin ke saat ini. Kalau yang tadi dari A uniform P itu kan dia itu kita memproyeksikan itu dari 1 tahun ke 15 gitu loh. Jadi makanya N ini bernilai 15 tahun gitu. Jadi untuk mempermudah. Kemudian didapatkan untuk nilai future worth-nya itu sebesar $660 juta. Kemudian kalau kita udah dapat nilai uniform untuk tahun pertama ke tahun 15, nilai present worth untuk tahun pertama ke 15-nya itu, dan nilai future worth-nya yang kemarin dari tahun yang lalu ke sekarang ini, maka nilai kekurangan investasinya itu untuk nilai itu dikurangin aja dari nilai P total, dikurangin dengan nilai future worth yang udah dicari. Ntar ketemu hasilnya itu sebesar 559,4394 juta. Jadi maka kekurangan investasi pabrik untuk memenuhi pengeluaran tersebut jika tingkat bunga efektivitas per periodenya itu sebesar 10%, yaitu sebanyak 559,4394 juta dolar. Gimana? Apa mau dicatat dulu atau ntar ditanyanya apa sekalian semuanya atau gimana? Ini mau dicatat dulu apa mau dilanjut? Moderator gimana enaknya? Nanti kan rekamannya ada Mbak, jadi dilanjut aja nggak apa-apa. Oh, berarti untuk ini aja ya, aku ini aja ya untuk tanya jawabnya nanti di akhir aja ya. Jadi aku sama Firda ngejelasin dulu semuanya. Ntar untuk yang mau bertanya disimpan dulu ya pertanyaannya. Jadi ntar kita jawabnya setelah pembahasan pembahasan gitu aja kali ya. Iya Mbak, nggak apa-apa. Oh yaudah. Ya kemudian untuk nomor 2, Firda silakan. Oke. Selanjutnya aku akan jelasin yang nomor 2 ya. Oke, untuk soalnya, seorang pemilik mesin sedang memikirkan untuk menjual atau menyewakan mesin. Nah, mesin itu dijual, kalau dijual sekarang harganya itu $10 juta. Tapi kalau disewakan, dia akan mendapatkan penghasilan di tahun pertamanya $3,1 juta. Tahun kedua $2,6 juta, sehingga terjadi penurunan. Nah, penurunannya sebesar $0,5 juta. Nah, umur ekonomi mesinnya itu 7 tahun dan mempunyai nilai sisa di akhir atau nilai di tahun ke-7-nya itu sebesar $1 juta. Maka kita disuruh menganalisis nih, kira-kira mesin tersebut sebaiknya dijual atau disewakan jika I-nya adalah 15%. Oke, yang pertama yang diketahui, tadi kan umur ekonomi kan tahunnya ya, berarti 7 tahun. Kemudian untuk annual worth-nya yang pertama, dia bila disewakan akan mendapatkan penghasilan $3,1 juta di tahun pertama. Jadi kita tulis A-nya itu $3,1 juta. Kemudian dia ada penurunan atau gradiennya sebesar $0,5 juta. Dan di akhir atau punya nilai sisa di tahun ke-7. Atau kita tulisnya future di tahun ke-7, F7. Sama dengan $1 juta dengan I 15%. Caranya hampir sama kayak nomor 1 yang udah dijelasin dari kita bikin cash flow-nya dulu.
cash flow-nya dari tahun awal sampai tahun ke-7. Tahun awalnya kita tulis 10 juta, kemudian 3,1, 2,6, dan seterusnya sampai tahun ke-7 diketahui 1 juta dolar. Oke, karena di sini kan tadi A-nya beda-beda ya, karena ada gradiennya, maka kita harus samain dulu seperti cara yang nomor 1. Nah, kalau disamain kita cari A uniform. A uniform dari tahun awal sampai tahun ke-6. Karena tahun ke-7 udah diketahui future-nya sebesar 1 juta dolar. Maka kita pakai persamaan A min G, A per G, I persen N. Di mana di sini tadi kan terjadi penurunan atau nilainya itu berkurang. Makanya kita pakai negatif, yaitu A min G. Untuk A-nya kita tinggal masukkan 3,1 juta dolar, kemudian gradiennya 0,5 juta, kemudian A per G, I-nya itu sebesar 15%, dan N-nya kan dari tahun awal sampai tahun ke-6. Maka kita tulis N-nya itu 6. Nah, caranya sama kayak di tabel appendix yang udah dijelasin di awal, kita dapat 2,097. Terus dikalkulasiin, dapat A uniform 2,0515 juta dolar. Kemudian dari situ kan kita harus cari present-nya. Present dari tahun awal sampai tahun ke-6. Nah, kita juga udah dapat A uniform, maka kita pakai persamaan P per A, I persen N. Dengan I-nya sama 15 dan N-nya sama 6, karena pakai A uniform dari tahun awal sampai tahun ke-6. Terus dikalkulasiin dapat 7,7629 juta dolar. Oke, itu kita dapat di tahun awal sampai tahun ke-6 dulu ya. Kemudian untuk tahun ke-7 kita pakai persamaan yang F karena di soal udah diketahui future-nya di tahun ke-7. Jadi kita carinya pakai persamaan P per F I persen N. Di mana F-nya udah diketahui tuh 1 juta dolar, P per F, I-nya 15, dan N-nya karena ini sampai udah tahun ke-7, maka N-nya kita tulis 7. Oke, kita dapatnya 0,3759 dikalikan 1 juta, dapat 0,3759 juta dolar. Nah, kita harus cari tahu nih, present-nya berarti dari tahun awal sampai tahun ke-7. Maka dari itu tinggal dijumlahin aja. Present tahun awal sampai tahun ke-6 ditambah present khusus di tahun ke-7. Dapat 7,7629 ditambah 0,3759 juta dolar, dapat 8,1388 juta dolar. Nah, dari situ kan kita udah tahu tuh, kalau disewakan, jadi P total ini tuh harga ketika dia disewakan. Harganya dia akan dapat uang atau dapat untungnya itu 8,1388 juta dolar. Sedangkan kalau dia dijual, langsung dijual di tahun itu dapat 10 juta dolar. Berarti akan lebih baik jika mesin itu ternyata dijual karena keuntungan yang didapat akan lebih besar kayak gitu ya. Jadi dibandingin harga jual dan harga sewanya dari present work-nya itu. Oke, itu untuk penjelasan nomor 2. Satu jam Mbak Gita. Oke. Kita lanjut aja ya langsung untuk nomor 3. Jadi nomor 3 itu soalnya itu suatu perusahaan mendapatkan pinjaman lunak dari Bank Dunia dengan tingkat suku bunganya itu tingkat suku bunga nominalnya itu sebesar 8%. Kemudian dan tenggang waktunya itu selama 4 tahun. Untuk tahun pertama setelah tenggang waktu sampai dengan tahun ke-20, setiap tahunnya itu perusahaan membayar pokok pinjaman dengan harganya sebesar 400 juta. Kemudian yang ditanya itu, hitunglah berapa pokok pinjaman yang diperoleh dari Bank Dunia atau P0-nya, dan jika tingkat suku bunga konvensionalnya itu sebesar 15%, maka berapakah grand komponen atau GC yang diperoleh perusahaan tersebut. Jadi untuk data-data menjawabnya itu, yang pertama itu kita ketahui bahwa di materi pinjaman lunak itu ada M dinotasikan dengan tenggang waktu, yaitu selama 4 tahun, kemudian periodenya itu selama 20 tahun, dan nilai aliran kasnya per tahunnya itu dikeluarkan aliran kasnya itu berupa pokok pinjaman dan bunganya itu sebesar 400 juta. Terus untuk bunganya itu
atau tingkat bunga nominal per periodenya itu ada dua ya, ada yang pinjaman dan ada yang komersil. Yang pinjaman itu sebesar 8%, kemudian yang komersil itu sebesar 15%. Untuk menjawab soal ini, yang pertama kali seperti biasa kita harus membuat cash flow untuk mempermudah perhitungan. Nah, di sini aku buat cash flow. Yang pertama itu aku buat tanda panah naik ke atas atau aliran kas masuk. Jadi sebesar nggak tahu ya. Jadi kan ini kan belum dikasih pinjaman kan. Jadi berapa aliran masuknya belum tahu. Nah, itu yang kita cari. Jadi untuk menjawab pokok pinjaman atau P0 yang ini yang kita cari itu dengan rumus untuk aliran kasnya dikali dengan N kurang M. Kenapa seperti itu? Karena N kurang M itu merupakan waktu bersih atau periode atau N itu merupakan periode pinjaman total dikurang dengan M tenggang waktunya. Nah, untuk mencari nilai P0 pada pinjaman lunak itu, caranya itu dengan waktu angsuran atau biaya angsuran. Biaya angsuran tersebut, kalau di soal ini kan, dia terdiri dari pokok pinjaman dengan bunganya. Jadi dikalikan dengan waktu bersihnya. Jadi A-nya itu kan tadi udah ketahui bahwa A-nya itu bernilai 400 juta. Kemudian dikurangi tuh, dicari nilai waktu bersihnya. Gimana cara nyarinya? N kurang M. N-nya itu 20, M-nya 4. Ketemulah waktu bersihnya itu 16 tahun. Kemudian dikalikan aja. Jadi ketemu nilai P0-nya sebesar 6.400 juta rupiah. Kemudian udah ketemu nih untuk pokok pinjaman. Jadi pokok pinjaman yang diperoleh dari Bank Dunia untuk dipinjamkan ke perusahaan tersebut sebesar 6.400 juta rupiah. Kemudian kita nyari nilai grand komponen atau GC atau tenggang waktu. Grand komponen. Nah, untuk mencari nilai grand komponen itu rumusnya P0 dikurangi dengan P0 diskonto. Untuk mencari P0 diskonto itu ada dua cara ya, teman-teman. Jadi untuk cara yang pertama itu setelah grace periode atau tenggang waktu setiap tahunnya dibayar uniform sampai tahun ke N untuk bunga dan pokok pinjamannya. Untuk cara yang kedua, setelah grace periode atau tenggang waktu, hanya bunga saja yang diangsur setiap tahun pada tahun ke N. Pokok pinjaman baru dibayarkan. Jadi, untuk soal yang nomor 3, ini kita klasifikasikan ke cara yang pertama. Kenapa seperti itu? Karena di sini dijelaskan bahwa setiap tahun perusahaan tersebut membayar pokok pinjaman dengan bunganya. Jadi kan dia itu dari tenggang waktu, dari sehabis tenggang waktu atau grace periode, dia itu membayar secara angsur nih, membayar secara teratur untuk pinjamannya tersebut. Jadi masuknya ke cara yang pertama, yaitu setelah grace periode setiap tahunnya dibayar uniform atau sama sampai tahun ke N, kemudian bunga dan pokok pinjamannya. Jadi ini karena kita sudah tahu ya untuk klasifikasi P0 diskontonya yang cara pertama, maka rumusnya itu A plus. Kenapa di sini plus? Karena dia itu terjadinya penambahan setiap tahunnya terjadinya penambahan gitu. Jadi makanya dia ini bernilai plus. A plus formulanya itu P per A, berapa bunganya dan nilai periodenya dikurang nilai tenggang waktunya. Kemudian dikalikan dengan nilai P per F, I% dikali M atau tenggang waktunya. Kemudian dimasukkan aja ya untuk nilainya itu, A-nya itu kan sebesar 400 juta ditambah dengan formulasinya itu didapatkan 5,9542 dan untuk yang nilai future-nya itu sebesar 0,5718. Didapatkan P0 diskontonya itu sebesar 1.361,845 juta. Kemudian setelah kita sudah mendapatkan nilai P0 diskonto, kemudian kita baru bisa menentukan grand komponennya atau GC-nya dengan rumus P0 dikurangin P0 diskonto. Dengan P0-nya ini tadi sebesar 6.400 juta rupiah atau dana yang dikeluarkan oleh Bank Dunia yang dipinjamkan ke perusahaan dikurangi dengan P0 diskontonya sebesar 1.361,845 juta rupiah. Kemudian akhirnya ketemu nilai grand komponennya yang diperoleh perusahaan tersebut sebesar 5038,155 juta rupiah. Ya, untuk nomor 4 bisa dilanjutkan oleh Mbak Firda.
Oke, selanjutnya aku jelasin tentang yang nomor 4 ya. Oke, jadi ada suatu mesin terdepresiasi dengan jumlah yang sama setiap tahunnya itu sebesar $36.000. Nah, jika harga investasi awal untuk pengadaan mesin belum termasuk instalasi dan training yang besarnya masing-masing adalah 7,5% dari harga mesin. Nah, setelah 5 tahun, maka mesin itu laku dijual senilai 25% dari harga mesinnya itu. Maka yang pertama kita disuruh menentukan harga awal mesin. Oke, dari soal sendiri kan udah diketahui ada depresiasi setiap tahunnya yang sama. Artinya dia berkurang nilai asetnya itu secara linear atau secara sama gitu. Maka dia menggunakan metode garis lurus atau SL, di mana untuk SL sendiri di depresiasinya persamaannya D sama dengan P min S per N, di mana P itu presentnya, untuk S itu nilai sisa, dan N itu umur ekonomi alatnya. Nah, untuk P-nya sendiri, presentnya sendiri, yaitu harga awal mesin, dan di soal diketahui kalau harga awalnya itu termasuk ada instalasi, ada trainingnya juga, yang masing-masing nilainya 7,5% dari harga awal mesin ya. Berarti 7,5% X ditambah 7,5% X dapat 15% X. Nah, ditambah harga awal mesin, kita misalin dia itu X, jadi X ditambah 15% X. Jadinya P-nya didapat 115% X. Oke. Untuk S-nya atau nilai sisa di akhirnya itu sekitar 25% dari harga mesin. Nah, 25% dari harga mesin, di mana harga mesinnya udah kita misalin X, berarti 25% X. Dan untuk N-nya yaitu 5. Oke, dari udah yang kita dapat, kita masukin ke persamaan D sama dengan P min S per N, di mana D-nya udah diketahui $36.000, P-nya 115% X, S-nya 25% X, dan N-nya 5. Dikalkulasiin dapat X atau harga awal mesin, yaitu sebesar $200.000. Oke, itu udah menjawab pertanyaan yang A. Kemudian untuk yang B, kita disuruh menghitung depresiasi dan nilai buku mesin, tapi dengan metode SOYD. Oke, jadi yang P dulu ya, P-nya tadi kan kita udah dapat 115% dari X. X-nya itu dapat $200.000. Jadi dikaliin dapat $230.000. Nah, untuk S-nya 25% dari X atau harga mesin awal dapat $50.000. Terus kita cari depresiasinya ya. Kalau depresiasi di metode SOYD, persamaannya itu DT sama dengan N min T plus 1 per sigma N kali P min S. Itu S ya. Nah, untuk di situ kan dia pakainya sigma N ya, bukan N. Jadi kalau sigma N itu penjumlahannya dari tahun awal sampai tahun terakhirnya. Nah, ini kita jumlahin aja dari tahun awal sampai tahun kelima, 1, 2, 3, 4, 5, dapat sigma N-nya 15. Kita tinggal masukin aja, yang kita cari kan cuma tahun kedua sama tahun keempat ya. Jadi kita cari D2 sama dengan N-nya, N itu tetap umur ekonomi alatnya 5, dikurangi tahun yang kita cari, T-nya itu 2, plus 1, per sigma N-nya yang jumlah itu 15, dikali P min S, yaitu P-nya $230.000 dikurangi $50.000, dapat $48.000. Itu yang depresiasi tahun kedua. Selanjutnya untuk tahun keempat, caranya sama kayak tahun kedua, tinggal T-nya diganti 4, jadi 5 min 4 plus 1 per 15 kali $230.000 dikurangi $50.000, dapat harganya $24.000. Nah, dari situ kita udah dapat depresiasinya. Setelah itu kita cari nilai buku mesin. Kalau nilai buku mesin ada persamaannya sendiri lagi, di mana persamaannya dengan metode SOYD yaitu BVT sama dengan P min T kali N min T per 2 plus 0,5 per sigma N kali P min S. Nah, P-nya kan udah ada tuh, udah diketahui 230.000. Tinggal T-nya sama, T-nya kita ganti tahun yang kita cari.
Kalau BV2 berarti T-nya tinggal diganti 2, N-nya tetap 5, terus min 2 per 2 plus 0,5 per sigma N-nya 15, P min S $230.000 dikurangi $50.000. Dapat harganya $122.000. Untuk BV4 caranya sama, tinggal T-nya diganti 4, dikalkulasiin dapat nilai $62.000. Kayak gitu sih. Itu untuk penjelasan nomor 4. Jadi untuk dari penjelasan dari nomor 1 hingga nomor 4, apakah tadi kalian ada yang ingin bertanya atau masih jelas? Ditanyain aja ya. Karena di sini kita belajar bareng sih sistemnya. Jadi kalau misalkan aku sama Mbak Firda ada yang salah bisa dikoreksi atau enggak maksudnya bisa dikasih tahu gitu. Apa kalau ada yang salah. Buat teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan aja. Maaf Mbak, itu ada yang tanya di kolom chat. Oh, sorry, ada yang tanya ya? Apa? Oh, izin tanya Mbak, untuk nomor 3 itu kan ada 2 bunga pinjaman komersial hanya 8% atau 20% untuk yang Oh ya. Jadi ada yang bertanya untuk nomor 3 ya, itu kan ada, oh ya tadi aku lupa jelasin ya. Untuk yang nomor 3 itu kan ada bunganya ada 2 ya, ada bunga untuk pinjamannya dan bunga untuk komersilnya. Jadi untuk perhitungan nomor 3 ini, yang pertama itu untuk mencari bunga yang di grand, oh ya belum jelasin ya. Jadi untuk mencari pay diskontonya itu memakai bunga yang komersil. Kenapa pakai bunga yang komersil? Karena ini kan udah ada di soalnya. Jadi untuk mencari nilai grand komponen yang diketahui jika tingkat suku bunganya itu sebesar 15%. Jadi untuk pay diskontonya ini, P0 diskontonya itu untuk mencari grand komponen itu sebesar, jadi yang dipakai itu 15%. Jadi pakainya bunga komersil dia, bukan bunga pinjaman, gitu. Karena diketahui dalam soalnya. Kalau misalkan di soalnya dia itu nggak ada keterangannya, ya udah berarti makanya bunga yang diketahui di soal aja gitu. Karena ini ada keterangannya yang dipakai 15%, maka yang dipakai untuk pencarian nilai GC-nya itu sebesar 15%. Gimana Wildan, apakah udah jelas atau ada yang boleh tanya lagi? Oh ya, sama-sama. Gimana, ada yang mau ditanyain lagi atau?
Buat teman-teman ada yang mau ditanyain lagi nggak ya? Maaf Mbak Gita, ada yang mau Iya. minta tes dari atas Mbak. Bentar. Ada yang mau ditanya? Mau minta, mau Oh screenshot. iya, boleh. Oh iya, boleh. Dari yang nomor 1 ya? Iya nih. Ntar kabarin ya kalau udah di screenshot. Gimana, udah belum? Lanjut Mbak, ke bawah aja. Oke. Udah? Dari SS? Udah kali ya? Lanjut ya ke bawah untuk nomor 2. Lanjut ya. Dilanjut ya. Aku lanjut nomor 4. Udah? Aku lanjut ya. Aku lanjut. Udah ya? Udah nih? Udah di SS. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak ya? Ditunggu sampai 8.25 ya teman-teman. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi nanti mau